Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasana dengan NIM 20110501005. Di sini saya dari Perbankan Syariah 1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, di mana pada video tersebut bertema tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Saya setuju pemaparan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis mengenai ekonomi tanpa kebijakan pemerintah, dan di mana perekonomian tertutup ini adalah perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian yang lain, khususnya perekonomian tertutup. Dan perekonomian tertutup ini tidak terlibat dalam perekonomian Islam dan tidak pinjam-meminjam secara internasional dalam kegiatan perekonomian. Dan untuk mempermudah pengamatan bekerjanya perekonomian secara nasional. Nah, perekonomian suatu negara dapat digolongkan atas dua macam. Yang pertama, perekonomian yang meliputi atas dua sektor. Yang kedua, meliputi perekonomian tiga sektor. Nah, selanjutnya apa sih ekonomi tiga sektor itu? Jadi, ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Nah, siklus dari perekonomian tiga sektor itu yang pertama, ada hubungan rumah tangga dan perusahaan, di mana produsen berperan untuk membuat barang-barang atau jasa untuk melakukan perannya. Maka perusahaan membutuhkan faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Nah, yang kedua itu ada hubungan rumah tangga konsumen dan perusahaan, di mana konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, ada hubungan pemerintah dan rumah tangga konsumen dan perusahaan, di mana pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset vital yang dibeli oleh rumah tangga, konsumsi, dan perusahaan, dan konsumen serta perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, selanjutnya mengenai aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Nah, yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan sehingga pemerintah mendapat pendapatan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Jadi yang pertama itu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan sehingga pemerintah mendapat pendapatan. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa, itu yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga dan industri, yakni berupa pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga akan digunakan tiga tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, konsumsi. Nah, selanjutnya pembagian pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pajak langsung. Yang kedua, ada pajak tidak langsung. Nah, bentuk-bentuk pajak pendapatan ada tiga. Yang pertama, pajak regresif, di mana persen pajak itu turun ketika pendapatan itu naik. Nah, yang kedua, pajak proporsional, di mana persen pajak berapapun itu tingkat pendapatannya. Nah, yang ketiga, pajak progresif, di mana persen pajak ketika pendapatan itu naik. Nah, selanjutnya mengenai efek pajak konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dibelanjakan sejumlah T, sehingga pendapatan disposable itu sama dengan pendapatan
dikurangi pajak. Karena pendapatan disposable itu turun, maka konsumsi dan tabungan pun itu juga akan turun gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.